Nah, Jean-Baptiste Say berasal dari Perancis, lahir di Lyon pada tanggal 5 Januari 1760. Berasal dari kalangan pengusaha, dan ia termasuk salah satu pemuja teori ekonomi klasik dari Adam Smith. Saya adalah pendukung utama pikiran Adam Smith tentang sistem ekonomi, kebebasan alamiah, dan pembatasan campur tangan pemerintah, dan juga sependapat dengan konsep kapitalisme laissez-faire. Aliran pemikirannya beraliran liberal klasik yang mendukung persaingan, perdagangan bebas, dan pembatasan bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran Jean-Baptiste Say. Ada 3 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, fakta dan observasi dalam menyusun teori, yang kedua, hukum pasar Say, dan yang ketiga, entrepreneur. Selanjutnya, Mbak. Nah, yang pertama, fakta dan observasi dalam menyusun teori menurut Say. Menurut Say, teori dan model harus terus-menerus diuji di hadapan fakta dan observasi. Maksudnya apa? Teori yang ditemukan atau model yang ditemukan harus selalu diuji dan didasarkan pada fakta dan contohnya. Nah, ini tidak terlepas dari penyusunan teori-teori pada saat itu yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, yang kedua, menurut saya, ekonomi adalah ilmu kualitatif, bukan kuantitatif. Maka tidak tunduk pada kalkulasi matematika. Artinya, ekonomi ini tidak terus-menerus mengenai hitung-hitungan atau angka, tetapi ada dalam bentuk analisis atau bentuk lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, slide selanjutnya. Nah, dilihat dari kedua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan. Dilihat dari sisi penawaran, menurut saya tergantung pada perubahan kekayaan, kualitas, jumlah persediaan, barang, modal, tingkat bunga, ekspor, serta stabilitas hukum dan pemerintahan. Jika ditinjau dari sisi permintaan, jumlah yang diminta akan tergantung pada perubahan selera, gaya hidup konsumen, kondisi ekonomi secara umum, dan barang pengganti atau substitusi. Nah, belum, Mbak. Nah, dilihat dari kedua sisi tersebut, ada stabilitas hukum, ada jumlah persediaan, perubahan selera itu kan termasuk dari segi kualitatifnya, bukan kuantitatif atau mengenai hitung-hitungan. Selanjutnya, Mbak. Nah, yang kedua yaitu hukum pasar Say. Salah satu pemikiran Say yang paling fenomenal yaitu supply creates its own demand, yang artinya penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, yang dikenal dengan hukum pasar Say. Nah, mari kita bahas hukum pasar Say ini dari asal-usulnya terlebih dahulu. Nah, berawal dari doktrin merkantilis yang menyatakan uang, keseimbangan pasar akan menghasilkan suatu kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pada saat terjadi depresi ekonomi atau penurunan ekonomi, banyak orang mengeluhkan kurangnya pasokan uang. Sehingga solusi mereka yaitu bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak dan membelanjakannya kembali. Sehingga perekonomian akan dapat kembali pulih. Nah, dari doktrin tersebut saya mencoba untuk membuktikan bahwa yang menciptakan permintaan bukanlah uang, melainkan produk, barang, dan jasa. Menurut saya, uang adalah sebagai alat tukar dan penyebab real dari depresi ekonomi adalah kurangnya penjualan dari para petani, pengusaha, dan produsen barang dan jasa lainnya. Saya juga tidak percaya akan kelebihan produksi atau kelebihan persediaan. Saya juga tidak percaya akan kelebihan produksi dan kelebihan persediaan. Yang ada adalah produksi yang salah diarahkan. Nah, dari doktrin tersebut saya mencoba menyimpulkan yaitu produksi adalah penyebab konsumsi atau dengan kata lain output yang meningkat akan memperbesar pengeluaran konsumen. Nah, slide selanjutnya, Mbak. Nah, dari hukum saya tersebut ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu
Sebuah negara tidak dapat memiliki terlalu banyak kapital atau modal. Yang kedua, investasi adalah bagian terpenting untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, konsumsi bukan hanya tidak menambah kekayaan, tetapi juga menghambat penambahan kekayaan. Yang keempat, permintaan disebabkan karena adanya produksi. Yang kelima, kekurangan permintaan atau overproduksi bukan penyebab gangguan perekonomian. Karena gangguan perekonomian ada dikarenakan barang tidak diproduksi dalam proporsi yang tepat. Selesainya, Mbak. Nah, pemikiran saya yang terakhir yaitu mengenai entrepreneur. Saya sendiri adalah seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Saya adalah orang yang memperkenalkan istilah entrepreneur pertama kali. Yang diterjemahkan yaitu seorang petualang. Yang maknanya adalah citra petualang komersial atau petualang kapitalis, yaitu orang yang mengkombinasikan modal, pengetahuan, dan tenaga kerja untuk menghasilkan dan mengelola bisnis demi mendapatkan profit. Menurut saya, untuk meraih kesuksesan, menurut saya untuk meraih kesuksesan, bahwa entrepreneur yaitu memiliki penilaian, ketabahan, dan pengetahuan luas. Seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko dan tahu bahwa kemungkinan gagal itu pasti ada. Nah, apabila seorang entrepreneur itu dapat melalui kegagalan itu, maka dia akan mendapatkan suatu kesuksesan yang besar. Nah, mungkin dari itu presentasi dari saya mengenai Jean Baptiste. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Aji Danang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fahru Reza. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Tokoh pemikiran ekonomi klasik selanjutnya ada David Ricardo. Selanjutnya, Mbak. David Ricardo adalah anak ketiga dari 23 bersaudara dari keluarga Yahudi yang bernama Abraham Israel Ricardo. Beliau lahir di London pada tahun 1772. David tertarik dengan ilmu ekonomi dimulai sejak tahun 1799. Teori David Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik yaitu teori keunggulan komparatif dan teori nilai. Berikut teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Yang pertama yaitu teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Semakin subur tanah tersebut, maka semakin tinggi uang sewa yang akan dibayarkan sebab tanah yang subur dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi. Teori David Ricardo di sini memang memperhitungkan tinggi rendahnya sewa tanah berdasarkan tingkat kesuburan tanah dan belum memperhitungkan letak tanah yang ternyata juga mampu mempengaruhi tinggi rendahnya sewa tanah. Kemudian teori nilai kerja dan upah. David menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya itu berupa biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah. Dan upah buruh yang biasanya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup atau disebut upah alami. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatnya tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Teori selanjutnya, teori keunggulan komparatif. David Ricardo adalah sosok yang sangat mendukung perdagangan bebas, di mana kontribusinya terlihat ketika dia mengembangkan hukum keuntungan komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatnya tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. David Ricardo adalah orang yang mengemukakan teori Ricardian. Di dalam teori ini, David Ricardo membagi
membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu masyarakat pengusaha atau kapitalis. Golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi. Kemudian ada masyarakat pekerja atau buruh. Golongan yang memperoleh pendapatan berupa upah, biasanya upah masih sangat bergantung pada modal. Kemudian tuan tanah atau bangsawan. Golongan ini memperoleh berupa uang sewa atas tanah yang disewakan kepada golongan pengusaha atau kapitalis. Terima kasih. Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus dilahirkan tahun 1766 di Inggris dari seorang keluarga kaya dan meninggal tahun 1834. Malthus adalah seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Malthus adalah alumnus dari University of Cambridge di Inggris, tempat ia menyelesaikan pelajaran dalam ilmu matematika dan ilmu sejarah klasik. Malthus diangkat menjadi Professor of History and Political Economy di East India College. Beberapa karya Malthus yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Essay on Population yang dicetak pertama kali pada tahun 1978. Slide selanjutnya. Malthus sendiri memiliki beberapa cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Antara lain, yang pertama, pertumbuhan berimbang. Perekonomian dibagi menjadi 2, yaitu sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor tersebut yang akan membawa pertumbuhan pada pembangunan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan permintaan efektif. Langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan efektif. Yang pertama, pendistribusian kepemilikan tanah secara adil. Yang kedua, memperluas perdagangan internal dan eksternal. Yang dimaksud di sini, sebagaimana dijelaskan, perdagangan internal dan eksternal akan meningkatkan keinginan, selera, dan hasrat untuk mengkonsumsinya. Yang ketiga, peningkatan konsumsi tidak produktif. Yang dimaksud di sini, konsumsi tidak produktif, yakni orang-orang yang tidak memproduksi barang material. Yang keempat, peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. Program ini menurut Malthus dapat mengatasi pengangguran dan menaikkan permintaan efektif. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nuria. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih sekali Mbak Syifa yang telah memberikan waktu kepada saya. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang John Stuart Mill. Siapa sih dia? Dan apa sih karya-karyanya? Bagaimana orang tersebut kok menjadi bisa terkenal? Dan nah, ini ceritanya. Ayo lanjut, Mbak. John Stuart Mill lahir pada tahun lahir di Pentonville, London, Inggris pada tanggal 26 Mei 1806. Nah, dia adalah anak sulung dari James Mill dan Harriet Barrow. Nah, James Mill ini adalah seorang ahli, seorang sejarawan dan akademis. Dan dia kelahiran di Skotlandia dan juga terkenal ahli sosiologi pada zamannya itu. Dan di sini James Mill itu menghabiskan waktunya untuk mendidik putranya yang bernama John Stuart Mill. Nah, John Stuart Mill itu dididik mulai dari belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Latin, terus belajar sejarah dunia, dan ataupun belajar tentang filosofi pemikiran ayahnya. Sehingga tujuannya James Mill ini mendidik John Stuart Mill itu dengan agar John Stuart Mill itu menjadi orang yang bisa mendukung gagasan ayahnya yang bersifat radikal. Itu John Stuart Mill. Dan John Stuart Mill itu memiliki pemikiran filosofi yang pernah dilakukan, yaitu empirisme. Empirisme itu dapat menyaingi metafisika dalam memberikan kepastian. Mill ini adalah seorang pemikir yang cemerlang sekali. Meskipun beberapa dari kesimpulannya itu sering ditolak, tapi dia tetap berusaha dan sekuat tenaga untuk menciptakan sebuah teori-teori baru yang bagaimana sesuai dengan
pemikiran ayahnya tersebut. Nah, sini John Stuart Mill itu menciptakan teori yang bernama utilitarianisme sosial, yaitu suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah memaksimalkan penggunaan utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Itu teori dari seorang John Stuart Mill. Nah, di sini Mill ini sebagai penganut filsafat moral yang dikenal sebagai tersebut itu utility. Nah, yang menyatakan semua itu menurunkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Terus, pemikiran ini bertolak belakang dengan pemikiran dari Kant yang menyatakan bahwa akibat dari tindakan kita secara moral tidak ada kaitannya. Dan teori ini merupakan teori kebahagiaan terbesar yang mengajarkan agar setiap manusia meraih kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya. Itu teori dari J.S. Mill. Lanjut, meskipun J.S. Mill terkenal dengan teori tersebut, dia menghasilkan karya-karya lain. Karya-karya lainnya berupa apa? Berupa tentang logika, filosofi sains, metafisika, dan epistemologi. Dia itu mempunyai sosok yang sangat dermawan terhadap masyarakatnya. Sehingga teori-teorinya tersebut dapat diterima dan dilaksanakan pada tahun tersebut. Dan setelah berkembangnya teori tersebut pada zaman J.S. Mill, beliau meninggal di Avignon, Prancis pada 8 Mei 1873 pada umur 66 tahun. Beliau itu meninggal, tapi karyanya yang luar biasa itu dapat memberikan manfaat yang sangat banyak dan memberikan sebuah penghargaan terhadap beliau. Sehingga di pemikiran-pemikiran ini bisa kita raih dan bisa kita ambil hikmahnya dari pemikiran-pemikiran beliau, bahwa beliau itu adalah sesosok orang yang memikirkan kebahagiaan orang lain. Jadi dia itu memutuskan adalah kekuasaan yang mana dihasilkan dengan dari uang itu akan memberikan kebahagiaan pada orang lain, sehingga terciptalah sebuah perkataan, uang itu adalah kekuasaan. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia membutuhkan kekuasaan, yaitu berupa uang. Jadi uang itu bisa diartikan adalah uang itu segalanya. Jadi orang tanpa uang itu tidak bisa apa-apa, tapi orang yang beruang itu dapat menghasilkan kekuasaan dan menghasilkan kebahagiaan yang lebih. Itu menurut John Stuart Mill. Lanjut di sini, adapun Mill memberikan pendapat tentang kemakmuran ekonomi yang tidak ditentukan oleh pemerintah konsumen dan produksi. Menurut Mill merupakan sebuah basis yang memungkinkan terjadinya kerjasama antar pengusaha. Dan teori-teori ekonomi ini memberi pandangan bahwa dalam bidang ekonomi mendukung adanya kebijakan pasar bebas. Walau begitu, jika ada dasar utilitarian yang mencukupi, dia masih bisa mentoleransi adanya intervensi dalam pasar. Seperti ada pajak alkohol, dia juga mentoleransi adanya intervensi legislatif yang bertujuan untuk perlindungan bintang. Nah, Mill juga sosok yang mengusung konsep demokrasi ekonomi, di mana setiap pekerja memiliki hak untuk memilih anggota manajemen. Mill menilai perkembangan ekonomi adalah sebuah fungsi dari land. Land itu adalah sumber daya alam, labor, sumber daya manusia, and capital atau modal. Dan dalam penjabarannya, land dan labor adalah faktor utama dalam produksi. Sementara kapital adalah akumulasi dari
kerja para sumber daya manusia sebelumnya. Dan pertumbuhan ekonomi ini hanya memungkinkan jika faktor land dan kapital dapat membantu peningkatan produksi lebih dari kekuatan labor. Nah, sumber daya manusia yang dimaksud dengan labor di sini adalah sumber daya manusia yang kaya akan potensi dan akumulasi modal. Dengan adanya sumber daya manusia yang maksimal kinerjanya, tentu akan berdampak pada pola konsumsinya. Mereka jugalah yang kemudian menjadi para konsumen produktif yang menjaga siklus. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan terhadap moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nuri. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk kelompok yang lain atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Ratu itu ada yang mau tanya itu.